الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ini majelis yang ke-16 dari syarah Ad-Durrul Bahiyah fil Masail Fiqhiyah pada daurah fikih di hari yang ke-4 ini. Ya. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, faslun, fasal tentang fisai. Ya, ini fasal tentang sa'i. Setelah kita membahas tentang tawaf, maka beliau masuk menjelaskan tentang sa'i. Ada 4 pembahasan yang kita garis bawahi di sini dari uraian Imam Asy-Syaukani. Yang pertama, sa'i antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali putaran. Kata beliau, wa yas'a baina Safa wal Marwah sab'at ashwaq. Dan ia melakukan sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali putaran. Ya, Safa dan Marwah ini 2 bukit kecil yang berada di dekat atau di arah Hajar Aswad. Karena itulah sebagaimana yang telah lalu, setelah seorang salat di makam Ibrahim, kemudian dia minum air Zam-Zam, maka disunnahkan dia kembali ke mana? Ke Hajar Aswad. Nah, dari Hajar Aswad ini, kalau dia berjalan lurus searah dengan Hajar Aswad ke belakang, maka dia akan mendapatkan bukit As-Safa. Ya, maka dia berjalan ke sana, ke As-Safa, sambil dia membaca ayat Inna As-Safa wal Marwata min sya'airillah. Ya. Terus dia berjalan, begitu sampai di atas Safa, dia berkata, Abda'u bima bada Allahu bihi. Saya memulai dengan apa yang Allah memulai dengannya. Ya, dan sa'i ini adalah salah satu rukun dari rukun haji dan umrah. Untuk sa'i, ya tentunya ada sa'i untuk umrah, ada sa'i untuk apa? Untuk haji. Ya. Jelas ya? Baik. Maka naik di Safa, bermula dari Safa. Ya, sekarang tidak nampak lagi gunung-gunung itu, cuman pendakian di 2 ujung tempat sa'i itu masih nampak. Ya, pendakian seakan-akan menaiki bukit. Ya, apalagi setelah perluasan ini ada sejumlah perubahan. Ya. Sebab gunung-gunung yang ada di sebelum perluasan itu memang ditata sedemikian rupa sehingga dia agak mirip tempat-tempat yang tinggi. Ya. Jadi ini antum lihat ya tempat sa'i. Ya, ini Ka'bah ya. Ya. Ini Ka'bah. Kemudian di sini Hajar Aswad. Berjalan di sini tempat di dalam, di bawah bangunan ini adalah apa? Safa. Dan di ujung sini ini adalah apa? Marwah. Nah, ya saya sekarang ada perluasan. Kalau saya dahulu cuman ini saja. Ya, terbagi 2 dahulu ini. Untuk orang yang berjalan dari Safa ke Marwah dan orang yang berjalan dari Marwah ke Safa dahulu. Tapi sekarang diperluas semisal dengan ini, maka yang baru
Ini berjalan dari Safa ke Marwah. Yang lama dari Marwah kemana? Ke Safa. Ya katanya, ya saya cuma saya dengar dari 9 orang bahwa tempat kereta itu masih masuk dalam wilayah dahulu. Sebab di tengahnya ada tempat untuk orang mendorong kereta. Ya, ada 2. Jelas ya? Nah, ini tempat sa'i. Nah, ini tempat sa'i lama. Ya, tempat sa'i lama ini tempat sa'i yang lebar ini, yang luas di sebelah kiri dan kanan. Adapun lorong kecil ini tempat kereta. Orang yang membawa kursi roda. Jelas ya? Orang mendorong dengan kursi roda. Ini sebelum perluasan. Setelah perluasan, tempat kursi roda ini bisa 3 kursi roda sekaligus. Satu jalur. Iya. Baik. Jadi dia melakukan sa'i dari Safa ke Marwah. Apabila sudah berada di Safa, maka disyariatkan dia menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Tentunya dari bukit Safa, kalau kita berada di Safa, masih memungkinkan kita melihat Ka'bah. Masih memungkinkan kita melihat Ka'bah. Berbeda dengan di Marwah. Di Marwah semuanya tertutup tembok. Jadi sisa kita memperkirakan. Ya tentunya di masjid-masjid itu ada garis di situ, ada garis-garis. Ya. Yang disengaja digaris untuk menunjukkan di mana arah kiblat. Jelas ya? Jadi kalau dia sudah mau naik ke Bukit Safa, di dekat bukit itu ada garis-garis, maka dia lihat ancang-ancang garisnya menghadap kemana, supaya dia bisa perkirakan Ka'bahnya di mana. Ya, dan memberikan garis di masjid, kalau itu adalah hal yang diperlukan, maka tidak ada masalah. Ya, misalnya kalau masjidnya miring, seperti sebagian masjid, ya ada yang miring masjidnya, sehingga orang yang tidak tahu masjid ini kiblatnya agak miring, maka dia tidak tahu, ya kecuali kalau ada garis. Dan itu adalah hal yang tidak masalah. InsyaAllah terhitung dari al-masalih al-mursalah, tidak ada masalah. Baik, jelas ya. Jadi ini tentang Safa. Di atas Safa, demikian pula di atas Marwah, syariatkan menghadap kiblat. Kemudian dia membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anjaza abda, nasara abda, ya, anjaza wa'dah wa nasara abda wa hazama al-ahzama wa hazama al-ahzaba wahda. Ya, dia membaca itu. Jelas ya? Setelah itu disyariatkan dia berdoa. Silakan berdoa sepanjang mungkin. Sinilah seorang memilih doa. Jelasnya tempat-tempat yang Nabi dan para sahabat serta para ulama, para imam masih melakukannya. Mereka berdiri lama di situ. Setelah berdoa, maka kembali dia baca lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Anjaza wa'ada wa nasara abada wa hazamal ahzama wahda wa hazamal ahzaba wahda. Setelah itu berdoa lagi. Ya. Berdoa sama dengan yang pertama, kemudian terakhir ditutup dengan Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar sampai akhir. Sama doanya. Jadi doa 3 kali diucapkan, diantaranya berdoa berapa kali? 2 kali. Antara pertama dan kedua, antara kedua dan ketiga berdoanya. Setelah itu berjalan, turun berjalan. Ya, ini yang disebut oleh penulis di sini da'iyan bil ma'thur. Pembahasan kita yang kedua. Dia berdoa dengan doa yang ma'thur. Ya. Dia kumpulkan doa apa saja yang terindah yang dia baca di hari itu. Dan banyak sekali buku-buku yang ditulis tentang doa-doa pilihan. Ya. Di antara doa yang sangat bagus sekali dan terpilih sejumlah doa yang disebut oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala dalam manasik beliau. Beliau memilih doa-doa yang sangat indah sekali.
Kemudian ya setelah itu dikatakan wa in kana mutamatti'an sara ba'da sa'i halalan. Jadi dia melakukan sa'i berapa kali? 7 kali. Dia berjalan dari Safa, terus berjalan dari Safa dia turun, terus kemana? Ke Marwah. Ya. Jadi kalau Safa terus Marwah, Marwah kembali ke Safa, terus kembali lagi ke Marwah, dari Marwah kembali ke Safa, 7 kali putaran, akhirnya di mana? Akhirnya pasti di Marwah. 7 kali putaran, akhirnya di Marwah. Jelas ya? Iya. Jadi dia turun. Begitu dia turun, tidak jauh dari situ, dulu di situ ada lembah yang Nabi SAW menyebutnya dengan nama Abtah. Yang beliau berkata, la yuqta'ul Abtah illa syaddan. Abtah ini tidak bisa dilewati kecuali jangan dilewati kecuali dengan cara apa? Berlari kencang. Ya. Jadi di situ dia berlari sekuat mungkin, sepanjang tetap terjaga auratnya. Ini bagi laki-laki. Bagi siapa? Bagi laki-laki. Dan sekarang ini sudah lebih dipermudah dengan cara diberi 2 tanda dengan lampu warna hijau. Ya, dengan lampu warna apa? Hijau. Ya, kalau kita sudah mulai masuk di tempat yang berlari cepat itu, maka ada lampu warna hijau. Dan begitu kita berlari, ya, di ujungnya pasti ada lampu warna apa? Warna hijau, merupakan batasan terakhirnya. Setelah itu berjalan biasa. Berjalan biasa. Nah, dan tidak ada masalah dia memperbanyak doa sebagaimana di ketika berada di tawaf. Ya, sambil tawaf dia membaca doa, sebab di musim-musim haji itu tidak ada waktu-waktu yang kosong dan tidak ada waktu-waktu yang tidak ada membaca di situ. Ya, jelas ya? Dia memperbanyak doa. Kalau dia membaca Al-Quran juga tidak ada masalah. Sejumlah dari as-salaf telah syah, mereka banyak membaca Allahumma gfir warham innaka anta a'azzul akram. Ya, ya Allah ampunilah dan rahmatilah, sungguhnya engkau maha yang paling mulia dan paling pemurah. Nah, terus dia berjalan sampai ke Marwah, demikian. Ya, pula kita tiba Marwah dia berdoa dengan apa yang kita contohkan tadi, kita terangkan tadi. Kemudian dia turun kembali. Ya, begitu sampai ke antara 2 garis, antara 2 lampu hijau, maka dia berlari cepat. Ya, sampai kemudian dia berjalan kaki biasa lagi sampai naik ke mana? Ke Safa. Terus akhirnya akan berakhir di mana? Di Marwah. Ya. Dan kalau dia sudah sampai di Marwah, maka bagi orang yang haji mutamatti disyariatkan apa? Disyariatkan tahallul. Demikian pula bagi umrah, sebab amalan umrah berakhirnya di sini saja. Bagi orang yang umrah. Dan haji mutamatti mereka hanya umrah saja, setelah itu tahallul. Ya, karena itu di pintu Marwah itu terkenal pintu tukang cukur. Ya. Pintu tukang cukur. Ya, setelah itu di sebelah kanan, ya, banyak sekali tempat-tempat bagi siapa yang ingin cukur di situ. Ya, dan biasanya ada orang-orang yang tinggal di sana bawa gunting-gunting kecil bagi siapa yang ingin cukur, dia persewakan. Jelas ya? Dan ini semuanya dari kemudahan. Ya. Kemudian dikatakan baik. Ya, jadi kalau ingin cukur di luar ya, jangan di dalam. Ya, kalau di dalam itu mengganggu sekali orang yang sedang melakukan sa'i. Dan siapa yang bawa gunting di dalam itu orang-orang liar semuanya. Tidak ada yang tidak bisa dilarang. Ya, pernah suatu hari saya datangi polisi yang duduk di situ. Saya katakan itu orang-orang di dalam itu mengganggu jemaah haji. Mengganggu orang-orang umrah. Guntingnya digini-ginikan. Ya, bisa membahayakan orang. Ya, kata polisinya, saya mau bikin apa katanya. Ya, saya nggak bisa menegur mereka. Ya, Allah musta'an. Katanya wa in kana mutamatti'an sara ba'da sa'i halalan. Kalau dia mutamatti' maka setelah sa'i dia menjadi apa? Menjadi halal, sudah selesai. Dia halal untuknya segala sesuatu sampai kapan? Hatta idza kana yaum at-tarwiyah ahalla bil hajj. Sampai hari tarwiyah dia baru ihlal dengan haji. Ini pembahasan yang keempat. Nah, hari tarwiyah itu ya, pada hari tarwiyah ini kembali seorang ihlal dengan haji.
Bagi orang yang hajinya tamattu, dia kembali memakai pakaian ihramnya, kembali menanggal segala pelanggaran yang dilarang, segala larangan yang dilarang pada saat ihram. Jelas ya? Maka dia mulai ihram. Ya, dia membaca labbaik Allahumma hajjan. Dari mana saja? Kalau dia tinggal di hotel, di hotelnya. Kalau dia dari penduduk Mekah, dari rumahnya. Jelas ya? Dan tidak ada syariat. Dia dari hotel datang ke masjid. Dari masjid dia apa? Dia melakukan ihlal. Iya. Ini adalah hal yang tidak disyariatkan. Tapi dia melakukan ihlal dari tempat dia tinggal. Dari tempat dia tinggal. Kemudian bagi orang yang hajinya haji qiran dan haji ifrad, maka mereka masih dalam keadaan apa? Ihram. Masih dalam keadaan ihram. Tapi kata para ulama, mereka di hari itu tetap disunnahkan mereka mandi. Ya, mereka mandi. Tapi tentunya karena mereka ihram, tidak boleh memakai sabun yang memakai apa? Wangi-wangian. Maka setelah itu, setelah mandi supaya bersih untuk berangkat, setelah itu mereka berangkat. Mereka tidak hilal lagi sebab memang masih dalam keadaan apa? Masih dalam keadaan ihram. Baik, selesai sudah ya tentang sa'i ini. Dan kita sudah mulai menjelaskan tentang hari tarwiyah. Kemudian di sini Asy-Syaukani rahimahullah masuk menjelaskan tentang manasik haji. Kata beliau fasal, ini uraian pekerjaan-pekerjaan atau amalan-amalan jemaah haji. Ya, perincian manasik haji. Nah, di sini bukan lagi jenisnya yang dihitung, tapi amalan yang dilakukan. Asy-Syaukani rahimahullahu taala berkata, nah, Asy-Syaukani rahimahullahu taala di sini menguraikan sejumlah pembahasan, kita globalkan dalam 10 pembahasan. Yang pertama tentang hari Arafah. Asy-Syaukani berkata, "Ya'ti Arafata subha yaumi Arafah mulabbiyan mukabbira." Dia mendatangi Arafah pada subuh hari Arafah dengan bertalbiyah dan bertakbir. Ya. Jadi talbiyah ini disyariatkan bagi orang yang umrah. Awal kali dia dari miqat dia talbiyah. Terus dia bertalbiyah. Yang talbiyah disyariatkan. Ya labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. Ya dia membaca talbiyah. Dan boleh dia membesarkan Allah dengan konteks yang lainnya. Dia membaca ya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ya wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, boleh dia membaca Allah Akbar wa ajal dan seterusnya dari lafaz-lafaz pembesaran Allah. Nah, tapi kalau dia dominasi dengan talbiyah yang saya bacakan pertama itu lebih afdal, itu lebih utama. Dan ini membaca talbiyah, begitu sampai ke Ka'bah, orang yang tawaf, maka talbiyahnya dia apa? Dia putus. Ya, kalau dia mutamatti dia sudah halal. Jelas ya? Kalau dia ihram, ya haji qiran dan haji ifrad, maka setelah dia tawaf, maka disyariatkan dia talbiyah lagi selama dia apa? Menunggu. Nah, begitu masuk hari tarwiyah, bagi orang yang mutamatti, setelah dia ihram, setelah dia ihlal, maka dia bertalbiyah lagi. Terus bertalbiyah. Talbiyah ini tidak diputus kecuali nanti di Jamratul Aqabah pada hari 10 Dzulhijjah. Jelas ya? Dia bertalbiyah ya di Mina di hari tarwiyah ketika berangkat ke Arafah. Dari Arafah ke Musdalifah, dari Musdalifah ke Mina untuk melempar jamrah. Begitu sampai di pelemparan jamrah, ya diputuskan talbiyahnya. Jelas ya? Baik, jadi dia mendatangi Arafah. Dia mendatangi Arafah pada subuh hari Arafah. Ya, di subuh hari mendatanginya. Di subuh hari mendatanginya. Ini hadis tentang perjalanan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam diterangkan oleh Jabir panjang lebar dalam Sahih Muslim. Ya, dia adalah hadits yang paling lengkap menceritakan perjalanan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya nggak bisa membaca seluruh haditsnya ya, saya langsung saja ya menjelaskan bagaimana ketentuan dari hadits. Jadi mendatangi Arafah Arafah di pagi hari, ya di hari Arafah yaitu pada hari berapa? Tanggal berapa? Tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, dan sebaiknya dia mendatangi Arafah setelah matahari terbit. Dia berangkat. Ini sebaiknya. Ya. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka dia berangkat saja. Sebab sekarang kondisi
yang sangat padat, orang berangkat setelah matahari terbit, itu biasanya terlambat kalau dia menggunakan kendaraan. Ya, jelas ya. Tapi kalau dia menggunakan jalur jalan kaki, mungkin itu lebih cepat. Kalau dia pakai jalur jalan kaki, dan ini agak jauh. Ya. Baik. Jadi dia mendatangi hari Arafah. Dan Arafah ini, ya, dia datang ke sana. Kalau dia tiba di Arafah dan tibanya sebelum duhur, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau turun di Namirah. Begitu masuk duhur, beliau masuk di Oranah. Kemudian beliau sholat duhur dan berkhutbah. Setelah itu baru beliau masuk ke Arafah. Jadi setelah duhur dan sholat baru beliau masuk ke Arafah. Tapi untuk kondisi sekarang ini, kalau seorang dari awal tidak masuk di Arafah, maka dia tidak akan sulit mendapatkan tempat yang cocok. Kecuali kalau dia adalah jemaah haji yang memang sudah datang dari negerinya masing-masing, itu ada jatahnya di perkemahan-perkemahannya. Ya, jelas ya, ada jatah di perkemahan-perkemahan. Baik. Dan sunnahnya seorang ketika berada di Arafah, dan Arafah ini adalah rukun haji, bahkan dia adalah rukun terbesarnya. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Haji adalah Arafah. Nah, baik. Jadi dia berada di Arafah, ya. Dia sholat duhur di Arafah. Dan imamnya nanti kalau dia ikut sholat duhur, maka imamnya itu khutbah sebelumnya. Ya, imamnya khutbah sebelumnya. Setelah dia khutbah, maka sholat duhur dan asar. Satu kali adzan dijamak dengan 2 kali iqamat. Dengan 2 kali apa? 2 kali iqamat. Berbeda dengan di hari tarwiyah. Kalau di hari tarwiyah tanggal 8 itu bermalam di Mina. Ya, 5 waktu sholat sunnahnya, waktu sholat itu dilaksanakan pada tempatnya masing-masing, pada waktunya masing-masing. Dengan diqasar, tidak dijamak. Diqasar tidak di mana? Tidak dijamak. Jadi kalau di Mina duhur 2 rakaat saja. Begitu masuk asar sholat lagi, tapi 2 rakaat saja. Begitu masuk maghrib dia sholat lagi. Berapa maghrib? 3 rakaat. Ya, sebab maghrib tidak diqasar ya. Itu menurut kesepakatan para ulama. Dia tetap 3 rakaat. Kemudian isya setelah itu 2 rakaat. Kemudian subuh 2 rakaat. Jelas ya? Baik. Kalau di Arafah, begitu sholat, imamnya setelah khutbah dia sholat. Ya. Sholat duhur 2 rakaat, kemudian dijamak dengan asar berapa? 2 rakaat. Nah, setelah ini maka wukuflah di Arafah. Wukuf di Arafah. Jelas ya? Siapa yang datang ke Arafah, wukuf di Arafah itu bermula dari siang hari setelah tergelincirnya matahari, sudah mulai berwukuf sampai terbitnya fajar subuh. Ini waktu wukuf. Sampai terbitnya apa? Fajar subuh. Waktu wukuf. Berdasarkan hadits Urwah ibn Mudarris. Ya, berdasarkan hadits Urwah ibn Mudarris. Ya. Kata beliau kepada sejumlah sahabat yang datang, saya enggak ingat apa saya sebutkan haditsnya di sini. Ya, enggak disebutkan ya. Ya, beliau berkata, "Man shalla salatana hadhihi wa qad waqafa bi Arafah qablahu lailan aw nahara faqad tamma hajjuhu wa qada tafasahu." Siapa yang salat dengan salat kami ini, maksudnya salat di mana? Di Musdalifah. Dan dia telah wukuf di Arafah sebelumnya, siang atau malam. Jadi siang dan malam masih mungkin wukuf di Arafah. Maka hajinya telah sempurna dan dia telah menunaikan tafasnya. Ya. Jelas ya? Baik. Tapi ada catatan di sini, bagi siapa yang masuk Arafah sebelum matahari terbenam, ya, maka dia wajib untuk tinggal di Arafah sampai matahari apa? Sampai matahari terbenam. Ya. Ya, kalau misalnya dia masuk duhur, dia sudah wukuf. Wukuf itu artinya berhenti. Ya, diam di situ, berdiri. Ya. Ya. Di atas sebuah tempat di Arafah. Jelas ya? Jadi kalau dia wukuf, datangnya sebelum duhur, sebelum matahari terbenam, sebelum waktu maghrib, maka dia wajib tinggal di Arafah sampai matahari apa? Matahari terbenam. Iya. Siapa yang keluar dari Arafah sebelum matahari terbenam, maka dia meninggalkan kewajiban. Meninggalkan kewajiban bayar dam. Ya, dia harus menyembelih seekor apa? Seekor kambing.
Ya, ini meninggalkan kewajiban ya. Kalau meninggalkan kewajiban itu dalam masalah haji ini dia menyembelih dam. Kalau fidyah itu tadi itu di dalam pelanggaran apa? Pelanggaran ihram pembahasannya. Baik. Jadi ini tentang waktu wukufnya. Jelas ya? Sudah jelas ini. Waktu wukuf. Jadi waktu wukuf semuanya di mana? Dari mana? Dari tergelincirnya matahari sampai terbitnya fajar subuh. Ya, kalau ada yang terlambat tengah malam dia wukuf tidak ada masalah. Ya, dia datang wukuf doa sebentar walaupun 3 menit, setelah itu berangkat ke Musdalifah tidak apa-apa. Ya, tapi kalau doa 3 menit ini rugi namanya. Ya, jelas ya? Dia rugi sebab di Arafah ini tempat mustajabah. Ya, tempat mustajabah. Ya. Dan di hari Arafah ini disebutkan dalam sejumlah hadits, ya, paling hari di mana syaitan ya tidak pernah terlihat sedemikian berdukanya, ya, kecuali di hari itu. Ya, karena banyak dari hamba-hamba Allah di hari tersebut dibebaskan lehernya dari api neraka. Nah, jelas ya? Ini di hari Arafah. Jadi dia duduk, ya, sunnahnya dia duduk di Arafah berdoa. Ya, dia berdoa. Dia wukuf di Arafah berdoa. Ya, dan kalimat waqafah, ya, waqafah itu dikatakan wakif, dia bisa berdiri di situ. Kalau dia mampu untuk berdiri, ya. Dan kalau dia ingin berdoa, dia berdoa berdiri, tidak ada masalah. Kalau dia duduk pun, duduk juga adalah syah. Tapi sunnahnya, kalau dia bisa, ya, maka dia menghadap ke kiblat dan menghadap ke Jabal Rahmah. Menghadap ke mana? Ke Jabal Rahmah. Jadi dia masuk ke Arafah, bagian dalam. Ya. Bagian dalam, lewati Jabal Rahmah. Setelah itu, dia menghadap ke kiblat. Jelas ya? Dia menghadap ke kiblat dan Jabal Rahmah di depannya. Ya, itu sunnahnya. Dan Jabal Rahmah berada di depannya. Iya. Jelas? Tapi yang kesalahan yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin, dia naik di atas Jabal Rahmah dan wukuf di mana? Di Jabal Rahmahnya. Dan ini dari hal yang tidak ada tuntunannya. Syah dia wukuf di Arafah, sebab Jabal Rahmah termasuk di Arafah, tapi itu tidak ada tuntunan. Jelas ya? Tidak ada tuntunannya. Nah, jadi kalau dia wukuf di Arafah, dia memperbanyak doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyak membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebab Nabi menjelaskan bahwa itu adalah seafdal apa yang saya ucapkan dan diucapkan oleh para nabi sebelumku. Ya, di Arafah. Jelas ya? Baik. Ya, selesai sudah pembahasan tentang Arafah. Ya, yang lainnya, kalaupun saya terangkan hanya permasalahan teknis saja. Ya, permasalahan teknis antum lihat-lihat aja Arafah. Ya, dia tendanya seperti ini sekarang. Semua tempat di apa? Oh, ini bukan Arafah, ini Mina ini. Ya. Ya. Nah, apa ini sebentar kita perlukan ya di Mina supaya saya tunjukkan. Baik. Baik ya, di Arafah itu kalau kita dari Mina, awal kali yang kita dapatkan adalah Masjid Namirah. Masjid panjang sekali, Namirah. Nah, ini perlu saya ingatkan, di Masjid Namirah ini, ya masjidnya panjangnya, misalnya masjidnya seperti ini, layar ini. Bentar ya, layar ini misalnya, masjidnya. Semua masjid ya, lingkungannya. Nah, ini garis ini, ada garis tengah. Nah, di sini batasan Arafah. Dan seluruh masjid yang masuk ke mana? Ke Arafah. Yang depan ini Orana. Nah, di sinilah biasanya imamnya sholat di Orana. Jelas ya? Nah, dia sholat di sini. Nah, setelah sholat baru masuk ke Arafah. Ya, masuk ke Arafah. Jelas ya? Ya, masuknya ya mufti yang menjadi imam kan sekarang mufti. Mufti beliau tidak wukuf di masjid, tapi beliau ada kemah di luar masjid. Ya, kalau dia wukuf dalam masjid ini masya Allah sudah panjang sekali. Ya, dan itu tempat yang paling nyaman kalau mau duduk di sana. Ya, sebab dia dalam masjid, ya, tenang, ya, kemudian seorang bisa khusyuk. Berbeda dengan di luar. Ya, di luar itu biasanya di beberapa sudut, ya sudah ada yang ribut-ribut, situ jual makanan, jual ini segala macam. Ya, jelas ya. Belum lagi padatnya manusia. Ya. Kemudian biasanya di musim haji itu, ya sebenarnya kalau namanya orang tempat berkumpul,
Baru masuk misalnya ke wilayah Arafah, dia melihat orang sudah kumpul di sini ramai. Lalu kalau dia masuk ke dalam, dia masih mendapatkan tempat-tempat kosong. Ya, jelas ya. Ini kaidah-kaidah umum di tempat perkumpulan orang ramai. Ya. Masuk ke Masjid Nabawi, depan orang sudah padat sekali. Ya, ternyata masuk ke dalam masih ada yang kosong. Demikian pula Masjidil Haram. Ya, sebab banyak orang masuk ke tempat itu, wah ini kalau saya jauh masuk ke dalam, saya sulit keluarnya. Ya, saya duduk di luar saja. Ya, demikian. Jelas ya? Ya, dan paling ininya biasanya yang paling ramainya itu di Musdalifah. Di Musdalifah baru masuk, orang langsung mau cari tempat bermalam di Musdalifah. Akhirnya ramai awal Musdalifah. Ya, kalau dia terus berjalan ke belakang dekat Mina, wah itu masih ada tempat-tempat kosong di situ. Ingin main bola pun bisa. Gitu. Ya. Nah, baik. Jelas ya? Sekarang kita berpindah menjelaskan. Jadi katakan di sini mulabbiyan mukabbira. Dia masuk ke Arafah mulabbiyan dengan bertalbiyah mukabbira dan bertakbir kepada Allah. Kemudian dikatakan wa yajma al-asraini fiha wa yakhutub. Dan dia menjamak dua asar di situ. Dua asar yang dimaksud adalah apa? Duhur dan asar. Dia menjamak dua asar di situ wa yakhutub dan imamnya khutbah. Tsumma yufidu min Arafah. Kemudian dia ifadah meninggalkan Arafah. Ya, ifadah artinya dia turun mengalir meninggalkan apa? Arafah. Kapan meninggalkan Arafah? Kalau dia datangnya sebelum matahari terbenam, maka dia tinggalkan Arafah setelah matahari apa? Setelah matahari terbenam. Biasanya ketika matahari terbenam itu oleh pemerintah dimudahkan dengan cara diberi tanda sirine. Ya, diberi tanda apa? Tanda sirine sehingga seorang tahu sudah masuk waktu maghrib, matahari sudah terbenam. Ya. Dan hati-hati ya menunggu di sekitar Arafah. Misalnya ini batasan Arafah, dia berada di depan situ menunggu. Ya, begitu matahari terbenam langsung mau jalan. Ya, jangan lakukan seperti itu. Ya, kenapa? Ya, sebab arus dari belakang itu nggak ada yang bisa menahannya. Dia akan mendorong orang untuk keluar dari mana? Dari Arafah. Jadi tenang saja, begitu keluar sirine langsung keluar jalan. Dan insya Allah masih dapat. Ya, masih ada waktu untuk tiba di mana? Di Musdalifah. Ya, sebelum 1/2 malam atau setelah sholat isya juga masih bisa insya Allah. Ya. Baik, kemudian kata beliau wayatil Musdalifah. Ini pembahasan berikutnya tentang malam Musdalifah. Dia mendatangi Musdalifah. Ya, dia mendatangi Musdalifah. Baik, saya hendak menghadirkan sekarang berapa kilo dari apa? Dari Musdalifah dari Arafah ke Musdalifah. Saya lupa berapa kilo. Ya. Ada yang ingat berapa kilo? Sekitar 5 atau 6 begitu. Ya, sekitar itu. Jelas ya? Jadi berjalan. Ya. Kalau jemaah haji yang terikat dengan pemerintah semuanya ada siap ya, ada jalur bus, ada jalur pejalan kaki, ada jalur pejalan kaki. Ya, jalur pejalan kaki itu dari masjid itu samping kanan dan kirinya dan beberapa jalur lainnya itu semuanya jalur pejalan kaki. Ya. Kalau jalur orang yang berkendaraan biasanya di ujung Arafah. Ya. Dan banyak jalurnya, ada lebih dari 30 jalur jalanan. Ya. Itu pun masih ramai, masih padat. Ya. Nah, jelas ya? Jadi dia dia mendatangi Musdalifah. Yajma fiha bainal isya'aini. Dia datang ke Musdalifah berjalan ya dalam keadaan tenang bil waqar. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu mengekang kendaraannya. Beliau tidak terlalu melepaskannya dan beliau berkata kepada manusia, ayuhan nas as-sakinah as-sakinah. Wahai manusia, pelan-pelan, tenang. Ya, jadi berjalan dengan sakinah dan waqar. Kalau ada yang di depannya ada celah kosong, dia percepat langkahnya, tidak apa-apa. Dia percepat langkahnya. Nah, tapi kalau ramai dia ya ikut saja. Ya, pelan-pelan mengikuti. Jelas ya? Dia pelan-pelan mengikuti. Demikian. Kemudian setelah tiba di Musdalifah, ya, tiba Musdalifah dan tentunya antara Arafah ke Musdalifah, ya, itu karena jauh dan banyaknya orang,
Ya, kadang orang ingin membuang hajat dan selainnya, dan telah warid dalam sebuah riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebelum sampai ke Musdalifah, beliau membuang hajatnya di sebagian tempat. Dan sekarang alhamdulillah semuanya dimudahkan. Ya, dari jalan, sepanjang jalan dari mana? Dari Arafah ke Musdalifah semuanya penuh dengan WC dan kamar mandi yang sangat memudahkan untuk siapa yang ingin menggunakannya. Dan di jalan-jalan juga lengkap tempat-tempat air minum. Tempat-tempat air minum yang sudah disiapkan. Ya, mungkin setiap 100 meter atau 200 meter ada WC yang disiapkan. Jelas ya? Dan untuk yang juga dia ingin belanja makan dan minuman, banyak makan dan minum dijual di sepanjang jalan. Ya, jelas ya? Baik. Jadi dia masuk ke Musdalifah. Dia berjalan terus ke Musdalifah. Setelah sampai ke Musdalifah, dia jama' fiha bainal isya'aini. Dia menjama' antara dua salat Isya. Ya, apa dua salat Isya? Ya, antara maghrib dan Isya dia jama'. Wa yabitu biha, dan dia bermalam di Musdalifah. Ya, jadi dia menjama' salatnya di Musdalifah. Menjama'nya jama' ta'khir. Itu sunnahnya, dia jama' apa? Jama' ta'khir. Dengan satu kali adzan, dua kali qamat. Wa yabitu biha. Kemudian dia bermalam di situ. Dia bermalam di mana? Di Musdalifah. Tsumma yusallil fajr. Kemudian dia melakukan salat subuh. Ini sunnahnya. Dia bermalam sampai dia salat subuh di situ. Jelas ya? Nah. Wa ya'til masy'ar al-haram. Kemudian dia mendatangi al-masy'ar al-haram. Ya, al-Masy'arul Haram sekarang, dulu dia gunung Masy'arul Haram itu. Seorang naik di situ. Ya. Tapi katanya sekarang yang dikatakan Masy'arul Haram itulah masjid yang dibangun di mana? Di Musdalifah. Masjid yang dibangun di Musdalifah. Ada satu masjid dalam Musdalifah, ya tidak ada masjid yang lain kecuali itu. Nah. Jelas? Wa yaqifu bihi ila qabli tulu'isy syams. Fayadhkurullaha 'indah. Dia berzikir kepada Allah di situ. Dan dia wakaf sampai matahari atau sampai sebelum matahari terbit. Jadi dia berhenti di situ berdoa. Di sini tempat berdoa yang lainnya. Dia tempat berdiri berdoa. Ya, dia berdoa di situ ketika setelah selesai sholat subuh. Terus dia berdoa sampai terang-terang matahari. Ya, matahari sudah mulai menguning mau terbit. Langsung dia jalan. Ya, langsung dia jalan. Ya, jangan tunggu matahari terbit ya. Kalau tunggu matahari terbit, itu kebiasaannya orang-orang jahiliyah. Ya, orang-orang jahiliyah kalau mereka di Musdalifah, mereka tunggu sampai matahari matahari terbit baru mereka jalan. Ini diselisih oleh umat Islam. Jadi mereka sebelum matahari terbit sudah jalan menuju ke mana? Menuju ke Mina. Iya. Tsumma yadfa'u hatta ya'tiya batan al-muhassir. Kemudian dia berjalan ya sampai mendatangi Batan al-Muhassir. Batan al-Muhassir ini ya katanya dia di jalur pejalan kaki dan sekarang masuk di wilayah Musdalifah. Kalau dilihat dari batasan-batasan masuk di wilayah Musdalifah. Wilayah Musdalifah dan mungkin masuk sedikit juga di wilayah Arafah. Jadi kalau dia sudah sampai ke situ ya, dan karena terlihat seorang kalau sudah mau masuk ke Arafah ada rambu-rambu yang ditulis di situ. Ini adalah wilayah akhir wilayah Musdalifah. Kalau dia sudah mendekati akhir wilayah Musdalifah, maka dia bersegera ya berjalan cepat di Batan Muhassir ini. Berjalan cepat di Batan Muhassir. Jelas ya? Tempatnya tidak terlalu banyak Batan Muhassir, tapi berjalan cepat. Itu dia sudah meninggalkan Musdalifah, berjalan sedikit Arafah, sudah dia berjalan biasa lagi. Dia berjalan biasa. Jelas ya? Nah, ini Musdalifah. Bermalam di Musdalifah. Dan bermalam di Musdalifah itu adalah salah satu kewajiban dari kewajiban haji. Ya, dan sebagian para ulama seperti Syekh Al-Albani memandangnya rukun dari rukun haji. Tapi yang benarnya dia adalah kewajiban saja, bukan rukun. Kemudian yang ketiga, pembahasan yang ketiga, bertolak dari Musdalifah menuju ke tempat pelemparan jamrah. Ya. Nah, itu gambar yang tadi yang diperlihatkan. Nah, gambarnya. Yang tadi, yang awal tadi yang kita.
Yang gambar Mina itu. Ya. Kemudian kata Syaukani, "Tsumma yasluku at-tariq al-wusta ila al-jamrah allati 'inda asy-syajarah." Kemudian dia menempuh jalan pertengahan yang menuju kepada jamrah. Ini lihat ya, kemah-kemah di Mina ini. Kemah-kemah Mina. Ini jalan yang pakai seng ini. Ya, satu Mina kalau ada jalan yang pakai seng, ini ada jalan jalur tengah. Ini jalan ini menyambungkan ke mana? Ke Musdalifah. Dari Musdalifah, orang dari Musdalifah ikuti jalur seng ini aja, pasti dia akan tembus ke mana? Ya, dia akan tembus di pelemparan jamrah. Jelas ya, ujungnya di pelemparan jamrah. Dia ikuti saja jalur seng ini. Ini yang dimaksud di sini oleh Syaukani, dia menempuh jalur tengah. Jelas ya? Ilal jamrah, menuju kepada jamrah allati 'inda syajarah. Jamrah yang berada di samping pohon. Ya. Ini kalau ada yang pergi melihat jamrah, dia cari pohonnya mana, tidak akan ketemu. Ya. Sebab memang tidak ada lagi pohonnya sekarang. Ini dahulu ya, cara mengenalnya itu dilihat dengan apa? Di samping pohon. Sebab yang lainnya memang tidak ada apa? Tidak ada pohon. Kalau sekarang ya dimaklumi bahwa jamrah yang di samping pohon itu dahulu itulah Jamratul Aqabah. Jamrah al-Aqabah. Dan Jamrah al-Aqabah itu adalah jamrah yang paling terakhir. Kalau kita datang dari mana? Dari Musdalifah, kita akan dapati 3 jamrah. Satu, pertama, disebut jamrah as-sughra. Kemudian jalan lagi dapat jamrah yang kedua, jamrah al-wusta. Ya, dan terakhirnya itu disebut dengan jamrah al-kubra atau disebut dengan jamrah al-aqabah. Nah, itulah yang terakhir. Ya, jelas disebut dengan jamrah al-aqabah. Ya. Ini gambar-gambar ini ya, gambar susunannya tidak berurut. Ya, baik. Tidak apa-apa, kita coba lihat gambar tadi. Saya tunjukkan. Ya. Ini ada 3 jamrah. Ya, kalau kita datang, ini nomor 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Berarti arah Musdalifahnya dari sini. Dari sini, arah Musdalifah. Dari sini kita berjalan menuju ke Mina. Ya, jelas ya? Makanya kalau jalan ke sini ini apa? Ini Ka'bah. Ya, ini Jamratul Aqabah. Jamratul Aqabah ini dia di ujung Mina. Ya, dia berdekatan dengan wilayah Mekah sudah. Berdekatan dengan wilayah apa? Wilayah Mekah. Ya, kalau kita dari Jamrah terus saja belok kiri sudah masuk ke Mekah. Jelas ya? Langsung masuk ke Mekah. Demikian. Jadi itu Jamratul Aqabah. Jamrah al-Aqabah. Nah, kata Syaukani, fayarmiha bisab'i hafayat. Yukabbir ma'a kulli hafah. Dia melempar jamrah Aqabah ini dengan 7 kali lemparan. Dia bertakbir setiap kali lemparan. Dia bertakbir bersama setiap lemparan. Baik. Tadi dari Musdalifah, saya kembali dulu ke Musdalifah, masih ada yang belum kita terangkan. Ya, dari Musdalifah seorang itu mabit di mana? Di Mina. Yang dikatakan mabit itu dia bermalam. Dia apa? Dia bermalam. Ya. Kapan dia bermalam? Tidur misalnya. Ya. Dia sudah bermalam, maka dia dikatakan dia sudah tidur. Ya. Dia sudah apa? Sudah tidur. Maka afdalnya dia menunggu sampai apa? Sampai subuh. Ya. Afdalnya dia menunggu sampai subuh. Nah, setelah itu baru dia berjalan kemana? Seperti yang digambarkan tadi. Baru berjalan ke Mina untuk melempar Jamratul Aqabah. Jelas ya? Tapi untuk anak kecil dan perempuan ini diizinkan setelah tengah malam, mereka diizinkan untuk berjalan meninggalkan apa? Meninggalkan Musdalifah. Ya, sebab kalau dia tunggu ya sampai pagi hari semua orang beranjak berjalan ke sana, maka ini akan apa? Padat sekali. Ini akan padat sekali. Jelas ya? Baik. Dan ini akan membahayakan untuk para perempuan dan apa? Anak-anak kecil. Maka wali mereka atau yang membimbing mereka boleh ikut pergi bersama-sama. Ya. Dan apabila misalnya dia sudah bermalam, ada yang ikut rombongannya sudah bermalam, maka asalnya kewajibannya sudah terangkat dengan apa? Bermalamnya. Ya. Dan sebagian dari masyayikh kita
Ada memberi fatwa umum di masa ini, tidak ada masalah dia berangkat setelah dia bermalam, langsung berangkat sebelum subuh. Dia melempar. Karena ramainya dan macetnya di sekitar pelemparan jamrah. Ya, jelas ya? Ya, subhanallah tahun 98 atau awal kali haji, saya masih ingat bersama sebagian asatidzah, ya. Kita mungkin terakhir yang meninggalkan Musdalifah. Ya, sebab orang sebelum matahari sebelum habis sholat subuh langsung pergi. Ya. Maka kita masih tinggal untuk berdoa hingga dekat matahari terbit. Begitu kita tinggal, itu terlihat seakan-akan kita adalah orang yang paling terakhir. Tapi subhanallah kita berjalan masih bisa menyelesaikan manasik semuanya di hari itu. Melempar jamrah, kemudian cukur, kemudian tawaf ifadah masih bisa diselesaikan hari itu. Ya. Nah, tahun berapa begitu saya haji lagi? Ya. Masih saya terapkan seperti itu, pagi hari kita jalan. Ya, pagi hari jalan, ya. Jangankan masuk ke pelemparan jamrah, di pertengahan jalannya saya nyampainya sudah lewat duhur. Sudah lewat waktu duhurnya. Ya. Jelas ya? Ini kena terlambat. Kena ramainya. Ya. Padahal dari pagi hari kita berangkat, berapa jam di jalan. Ya. Jelas? Sehingga sampai ke pelemparan sudah jauh waktu duhur lewat, kemudian melempar. Ya. Jelas ya? Maka ini yang saya sebutkan dengan penggambaran kenapa sejumlah dari ulama kita memberi fatwa seperti itu. Ya. Baik. Jadi ini masalah ukurannya. Kemudian kalau dia sampai misalnya di pelemparan sebelum subuh, maka sebagian para ulama berkata tidak boleh dia melempar sebelum sholat subuh. Iya. Tapi ini adalah pendapat yang kurang kuat. Ya. Yang benarnya bahwa walaupun sebelum subuh dia sampai, dia boleh langsung melempar, tidak apa-apa. Dia boleh langsung melempar. Iya. Jelas ya? Nah, maka dia melempar di Jamratul Aqabah, dan di sini terangkan bagaimana melemparnya. Melemparnya dengan 7 batu. Iya. Tiap batu dia bertakbir. Dia ambil 7 batu. Dan ini masalah batunya ini dipungut di mana? Ya, dipungut di Musdalifah pagi, bukan di malam hari. Ya, ingat ya, bukan di mana? Malam hari. Jangan datang Musdalifah, waktunya tidur dia pergi cari batu. Ya, tidak. Tapi dia tidur. Setelah tidur, begitu mau jalan, baru dia cari batu. Jelas ya? Baru dia cari batu. Demikian. Dia melempar 7 kali batu. Setiap kali batu dia bertakbir, Allah Akbar. Dia lempar sambil membaca Allahu Akbar. Ya. Ya. Coba lihat di tempat pelemparan tadi. Nah, di tempat pelemparan, kalau dulu dia pakai tiang kayak gini. Tiang. Pakainya. Jelas ya? Masih tiang tegak, tinggi. Tapi sekarang ini sudah dibuat tembok panjang. Ya, dibuat tembok panjang. Ya, seperti yang antum lihat sekarang. Kayak gini modelnya, tembok panjang. Kalau dulu dia kayak gini, kayak menara berdiri. Ya, tegak. Ya. Sehingga kalau dilempar, wah ini ya salah sedikit bisa tembus ke orang sebelah sana. Ya. Apalagi kalau batunya batu besar. Ya. Jelas ya? Ini sekarang ini kalau melempar, masya Allah, dia lempar, ya tidak akan tembus ke sana sebab semuanya tembok. Maka melempar tembok ini tidak harus. Yang harusnya itu batunya jatuh di mana? Jatuh di kolam. Dia yakin batunya jatuh di kolam. Jadi kalau dia lempar dengan mengukur batu jatuh di kolam, maka itu sudah cukup. Dia yakin batunya jatuh di kolam. Dia membaca Allah Akbar. Ya, melempar sambil membaca apa? Allah Akbar. Ingat ya, Allah Akbar saja. Tidak ada Bismillahnya. Kalau Bismillah Allah Akbar itu nanti di mana? Di tawaf. Di tawaf ketika berisyarat ke Hajar Aswad itu dia membaca apa? Bismillah Allah Akbar. Ya, tapi ini Allah Akbar. Kalau Bismillah Allah Akbar lainnya lagi untuk menyembelih. Ya, itu untuk menyembelih. Ya, bisa pakai Bismillah Allah Akbar. Tapi kalau di sini Allah Akbar saja, cuma takbir. Jelas ya? Baik. Setelah itu ya 7 batu bertakbir bersama setiap batu. Jadi di hari ke-10 ini yang dilempar cuma 1. Ini ada 3 jamrah ya. Yang pertama dan kedua tidak dilempar. Yang pertama dan kedua apa? Tidak dilempar. Yang dilempar cuma yang ketiga saja. Cuma yang
3 saja. Ya. Dulu di tahun 97, ya, itu haji tahun 97, ini dibiarkan terbuka oleh pemerintah. Ya, akhirnya orang-orang yang tidak mengerti hukum-hukum haji semuanya dilempar tanggal 10. Ya, jelas ya. Dan ini tentunya kekeliruan, tapi belakangan saya lihat sudah ditutup. Jadi pada tanggal 10 ini sudah ditutup dengan pita-pita di sekelilingnya. Jadi orang tahu bahwa ini tidak dilempar, langsung menuju ke mana? Ke Jamratul Aqabah. Dan ini termasuk lebih memudahkan jemaah haji. Ya, dan memang mereka di dalam pembahasan haji ini ya harus diakui pemerintahan Saudi Arabia itu punya jasa-jasa yang luar biasa. Mereka di dalam melayani para jemaah haji. Setiap tahunnya mereka ada evaluasi untuk bagaimana meningkatkan layanan, ya, dan membuat ibadah orang-orang yang datang haji itu tepat sesuai dengan sunnah. Ya, dan ini adalah hal yang patut disyukuri untuk mereka. Ya, baik. Kemudian kata beliau, wala yarmiha illa ba'da tulu'usy syams. Jangan dia melempar kecuali setelah matahari terbit. Ya, illa nisa wasibyan. Ini pendapat ya. Ya, ada yang mensyaratkan setelah matahari terbit. Ini pendapat dan telah kita sebutkan walaupun sebelum waktu subuh boleh melempar. Illa nisa wasibyan, kecuali anak-anak, kecuali perempuan dan anak kecil. Fa yajuzu lahum qabla dzalika. Ya, boleh bagi mereka sebelum itu. Boleh bagi mereka sebelum itu. Ya, ini sudah kita terangkan. Kemudian berikutnya, ini keempat tentang penjelasan amalan di hari nahar. Hari nahar itu tanggal berapa? Tanggal 10 Dzulhijjah, hari nahar. Tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, perhatikan nama-nama hari musim haji. Tanggal 8 disebut Yom apa? Yom Tarwiyah, hari Tarwiyah. Tanggal 9 disebut hari Arafah. Tanggal 10 disebut hari Nahar. Tanggal 11 disebut hari Al-Qar, Yomul Qar. Kenapa dikatakan Yomul Qar? Sebab orang menetap di tanggal 11 ini di Mina. Tanggal 12 disebut dengan hari Yom An-Nafar Al-Awwal. Ya. Tanggal 11 hari apa? Al-Qar. Tanggal 12 hari An-Nafar Al-Awwal. Hari tanggal 13 disebut dengan nama hari apa? Hari An-Nafar As-Sani. Ini semuanya 5 hari, ya, atau 6 hari yang merupakan hari-hari apa? Hari-hari haji. Jelas ya? Ya, jadi mulai dari hari Tarwiyah, kemudian hari Arafah, kemudian hari Nahar, kemudian hari Al-Qar, kemudian hari An-Nafar Al-Awwal, kemudian hari An-Nafar As-Sani. Jelas ya? Ya, kalau disebut hari An-Nahar berarti tanggal berapa? Tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, tanggal 10 Dzulhijjah ini ada 4 amalan dilakukan. Afdalnya secara berurut, melempar Jamratul Aqabah, kemudian menyembelih, kemudian cukur, ya, kemudian tawaf ifadah. Ini afdalnya secara apa? Secara berurut. Ya. Afdalnya secara berurut. Tapi kalau dia tidak urutkan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa kalau tidak dilakukan secara berurut. Ya, di sini dikatakan di sini oleh Asy-Syaukani, wa yahluqu ra'sahu wa yuqassiruhu. Ya, dia menggunting rambutnya dan memendekkannya. Fayahillu lahu kullu syai'in illa nisa. Maka halal untuknya segala sesuatu kecuali apa? Kecuali perempuan. Ya, kenapa? Sebab dia baru lakukan 2 dari 4 yang dari 3 yang disyariatkan. Afwan, sekarang ada 4 ya. Yang berkaitan dengan tahallul itu 3. Ya, 4 amalan di hari nahar. Yang pertama apa? Jamratul Aqabah. Yang kedua apa? Menyembelih. Yang ketiga cukur. Yang keempat tawaf ifadah. Yang berkaitan dengan tahallul 3 dari 4 ini. Ya, dikeluarkan apa? Menyembelih. Sebab menyembelih ini tidak ada kaitannya dengan apa? Tidak ada kaitannya dengan tahallul. Iya, jelas ya? Tidak ada kaitannya dengan tahallul. Nah, 3 ini yang ada kaitan dengan tahallul. Siapa yang melakukan 2 dari 3, maka dia telah tahallul awal. Telah tahallul awal. Tahallul awal itu apa? Halal untuknya segala sesuatu kecuali perempuan. Kecuali apa? Hubungan suami istri. Ya, jadi dia boleh pakai baju lagi biasa, dia boleh pakai wangi-wangian lagi, ya, dia boleh sudah gunting rambutnya, dia boleh, semuanya boleh kecuali apa? Hubungan suami istri. Kalau dia baru lakukan 2 dari 3. Kalau dia sudah lakukan semua, ya, maka sudah apa? Halal segala sesuatu, termasuk istrinya. Jelas sampai sini? Nah, karena itu Asy-Syaukani di sini pertama menyebutkan melempar dulu jamrah, setelah itu menyebutkan mencukur. Ya, setelah menyebutkan 2, maka beliau katakan fayahillu lahu kullu syai'in illa nisa.
maka halal untuknya segala sesuatu kecuali apa? Perempuan ini tahallul apa? Tahallul awal. Jelas ya? Kemudian kata beliau, "Wa man halaqa aw dabaha aw afada ila al-bait qabla an yarmiya fala haraj." Ya. Fala haraj. Siapa yang mencukur atau dia menyembelih atau dia tawaf ifadah di Ka'bah, ya, sebelum dia melempar, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sebab memang 4 amalan di hari nahar ini afdalnya seperti itu secara berurut. Tapi kalau misalnya ada yang melempar atau ada yang menyembelih sebelum melempar, tidak ada masalah. Ya, ada yang mencukur sebelum melempar, tidak ada masalah. Ya. Ada yang tawaf ifadah sebelum menyembelih, tidak ada masalah. Ya, jelas ya? Ada yang setelah melempar dia langsung tawaf ifadah. Setelah tawaf baru cukur, itu tidak ada masalah. Jelas ya? Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya apapun di hari nahar, pekerjaan yang dia lakukan, "Ya Rasulullah, saya dahulukan ini. Saya melempar sebelum, ya Rasulullah saya menyembelih sebelum melempar." Kata Nabi, "La haraj, tidak ada masalah." Ya. Ditanya, "Ya Rasulullah, saya mencukur sebelum saya tawaf sebelum cukur." Kata Nabi, "La haraj, tidak ada masalah." Apapun yang ditanyakan dari 4 amalan ini di hari nahar, beliau menjawab semuanya apa? Tidak ada masalah yang dikedepankan dan diakhirkan. Jadi ini makna if'al wala haraj. Kerjakan tidak ada masalah. Jadi ucapan Nabi ini kerjakan tidak ada masalah. Ini di hari apa? Di hari nahar. Datang sebagian orang di masa ini, dia katakan if'al wala haraj di semua ibadah haji. Ya, ada apa-apa dilakukan. Oh saya lupa wukuf di Arafah. Oh if'al wala haraj. Ya. Padahal wukuf di Arafah adalah apa? Ya rukun. Ya ini salah ya dalam menggunakan. Ya, harus ditahu di mana Nabi menggunakannya. Ya, jelas ya. Sampai ada orang yang sedikit ilmunya, ya, kurang pengetahuannya menulis buku tentang if'al wala haraj ini. Ya, dan subhanallah bikin fitnah banyak. Ya, maka saya peringatkan jangan membaca buku tersebut. Ya, sebab biasanya di musim haji itu dibagi-bagi gratis. Ya, oleh orang-orang yang hanya punya semangat saja tapi tidak mengerti tuntunan. Ya, judul bukunya If'al wala haraj, ditulis oleh Salman Al-Auda. Ya, ini buku yang sangat jelek, saya nggak sarankan siapapun untuk membacanya. Ya, orang yang menulisnya tidak punya fikih dalam agama. Ya, jelas ya. Ya, dan buku ini telah dibantah oleh ada 2 bantahan yang membantahnya, semuanya ditakdim oleh Syekh Shalal Fauzan. Ya, dan juga Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menulis buku khusus membantah buku itu. Ya, jelas ya. Baik. Kemudian berikutnya, ya, jadi sini setelah menyembelih dia melakukan tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini, ya tentunya dia berjalan ke Mekah. Ya, dia berjalan ke Mekah. Ya. Untuk kondisi sekarang ini melakukan tawaf dengan berjalan itu lebih apa? Itu akan lebih cepat daripada dia naik mobil. Kecuali kalau dia melempar, pas setelah subuh melempar langsung jalan pakai mobil itu masih mungkin. Tapi kalau sudah terlambat sedikit naik mobil, justru dia akan lebih lama nyampainya di Mekah. Ya. Lebih bagus dia lewat jalur pejalan kaki, cepat nyampe. Ya, jelas ya? Baik. Dia melakukan tawaf ifadah. Tawaf ifadah sama dengan tawaf apa? Ya, tawaf sebelumnya, caranya, pelaksananya. Nah, maka di sini dilihat. Dia melakukan tawaf ifadah. Bagi orang yang haji tamattu, dia tawaf apa? Tawaf ifadah, setelah itu apa? Setelah itu sa'i. Ini bagi orang yang haji tamattu. Orang yang hajinya qiran dan hajinya mufrid, kalau sebelumnya dia sudah sa'i, maka dia cuma apa? Tawaf saja. Cuma tawaf saja. Sa'i sebelumnya sudah apa? Sudah cukup. Sa'i sebelumnya sudah tawaf sebelumnya sa'i sebelumnya sudah cukup. Tapi kalau dia mau sa'i lagi tidak ada yang melarang kalau dia ingin sa'i lagi. Tapi sudah cukup sa'i sebelumnya. Jelas ya? Kemudian tawaf ifadah ini boleh diakhirkan. Ya, andai kata misalnya dia melempar, ya cukur, dia belum langsung tawaf ifadah di tanggal 10. Dia tawafnya tanggal 11 atau tanggal 12, tanggal 13, tidak ada masalah. Jelas ya? Bahkan sejumlah para ulama, dan ini pendapat yang kuat insyaallah, bahwa tawaf ifadah ini boleh sampai akhir Dzulhijjah dia undur. Boleh dia undur sampai apa? Akhir Dzulhijjah. Ya, dan dia boleh undur tawaf ifadah ini dan sekaligus dia tawaf dengan 2 niat. Tawaf ifadah sekaligus tawaf apa? Tawaf wada langsung pulang, tidak ada masalah. Kalau dia ingin mengundurnya. Ini dari kemudahan-kemudahan. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Tsumma yarji'u ila Mina."
Fayabitu biha layali at-tasyriq. Kemudian setelah itu beliau kembali ke Mina. Ya, setelah itu beliau kembali ke Mina, lalu beliau bermalam di situ pada malam-malam tasyrik.